Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Ini adalah materi pertama untuk mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Di materi ini ada 4 hal yang kita ingin pahami. Yang pertama, kita memahami tentang definisi pengertian dari sejarah pendidikan Islam. Yang kedua, objek dan metode sejarah pendidikan Islam. Yang ketiga, apa kegunaan sejarah pendidikan Islam. Dan yang keempat, kita memahami periodisasi sejarah pendidikan Islam. Dari pembahasan saya ini nanti barangkali ada juga menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok penanggap, ya. Nah, baik, sebelum kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari sejarah pendidikan Islam, yang pertama saya ingin sampaikan adalah sejarah pendidikan Islam yang menjadi mata kuliah kita ini, kira-kira kalau dilihat dari corak dan pendekatan ilmu yang mengkajinya atau ilmu yang membahasnya, maka nanti kita akan melihat dia masuk di kelompok yang mana atau dia masuk di jenis yang mana. Nah, di sini ada kolom jenis, pengertian, dan contohnya. Ya. Coba lihat yang pertama dulu. Ada yang di situ disebut dengan ilmu pendidikan Islam yang bercorak normatif, ya, bercorak normatif. Apa itu? Pengertiannya adalah ilmu pendidikan Islam yang dia fokus pada kajian yang diambil atau digali dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis yang dia berkaitan dengan ilmu pendidikan Islam. Nah, ini yang disebut dengan ilmu pendidikan yang bercorak normatif. Anda nanti ketika membaca atau menemukan buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan tetapi digali dari Al-Quran dan hadis, maka dia termasuk pada jenis pendidikan Islam yang dia bercorak normatif. Misalnya apa? Contohnya, ada buku yang ditulis oleh Muhammad Qutb. Ini sebagian dari sekian banyak contoh buku-buku pendidikan Islam yang dia bercorak atau berjenis normatif. Ada namanya Sistem Pendidikan Islam. Kemudian ada satu buku juga lagi tentang pendidikan anak yang ditulis oleh Abdullah Nasiulwan. Namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Pendidikan anak dalam Islam. Ya. Atau juga buku-buku yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat tarbiyah atau ayat-ayat pendidikan. Ya. Dan kita akan menemukan banyak sekali referensi ataupun buku-buku yang berkaitan dengan model atau jenis pendidikan Islam yang bercorak normatif. Dan barangkali ini yang paling banyak digali. Terutama misalnya ada seorang penulis menggali atau memilih ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, nanti di semester 4 saudara akan ketemu mata kuliah itu. Ya, mata kuliah namanya Tafsir Tarbawi. Kalau di Al-Qur'annya, nanti ada lagi namanya hadis tarbawi kalau dia mengutip atau mengambil rujukannya dari hadis. Jadi, yang dimaksud itu adalah dia menggali ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, kita lihat ada ilmu pendidikan Islam ini yang bercorak filosofis. Nah, artinya dia mengkaji secara filsafat hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Jadi, bagaimana kemudian filsafat ini masuk dalam pendidikan. Nah, maka dia berkaitan dalam hal ini adalah jenis pendidikan Islam yang coraknya adalah filosofis. Apa contoh bukunya? Ada Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam. Nah, jelas di situ ada filsafat, berarti dia mengkaji pendidikan Islam itu dari segi filsafatnya. Ada lagi misalnya Filsafat Pendidikan Islam, Abu Dinata. Ini jelas sekali. Jadi buku-buku ini adalah
bagaimana kemudian pendidikan Islam ini ditinjau dari kacamata filsafat. Nah, kemudian yang ketiga ada ilmu pendidikan Islam ini yang dia bercorak historis. Apa itu pendidikan Islam yang dia memfokuskan kajiannya pada data-data empiris yang dapat dilacak dalam sejarah, baik itu berupa karya tulis, lembaga, dan lain-lain. Nah, misalnya apa bukunya? Sejarah Pendidikan Islam. Ya, ditulis oleh Ahmad Salabi, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Dan ini juga banyak ditulis oleh para penulis-penulis buku yang dia mengkaitkan antara sejarah yang kemudian sejarah itu berkaitan dengan pendidikan, lalu kemudian digali, diteliti, dan ditelaah sehingga menjadilah sebuah karya buku. Nah, ini artinya berhubungan dengan sejarah. Ya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah pendidikan Islam yang bercorak aplikatif, yaitu ilmu pendidikan Islam yang dia fokus kajiannya pada upaya bagaimana kemudian teori-teori pendidikan itu bisa diterapkan konsep-konsepnya dalam pendidikan. Ya, yang lebih konkret, misalnya dalam hal metodologi pengajaran bahasa Arab. Jadi ini berkaitan dengan hal-hal yang lebih bersifat praktis, konsep yang bisa diterapkan di pembelajaran di kelas misalnya. Nah, itu contohnya adalah tadi ya, metodologi pengajaran bahasa Arab, misalnya metodologi pengajaran fikih dan lain sebagainya. Nanti di mata kuliah yang akan datang, saudara akan masuk pada mata kuliah ini yang dia lebih kepada bagaimana menerapkan metodologi di dalam sistem pembelajaran di kelas. Kemudian ada lagi misalnya sistem pengajaran bahasa di pesantren-pesantren modern, seperti misalnya di Gontor itu punya buku sendiri yang dia dijadikan sebagai bahan ajar. Nah, ini berarti ilmu pendidikan Islam itu yang dia bercorak aplikatif. Jadi dia langsung diterapkan di dalam kelas atau diterapkan di dalam proses pembelajaran. Nah, maka bisa kita pahami bahwa kalau kemudian mata kuliah kita tentang sejarah pendidikan Islam itu berarti mata kuliah kita masuk pada sejarah pendidikan Islam yang bercorak historis. Nah, sekarang barulah kita masuk pada pengertian dari sejarah pendidikan Islam. Dalam literatur Arab, sejarah itu disebut dengan tarikh, ya. Tarikh ri-nya panjang, tidak tarikh. Kalau tarikh itu berarti kan dia pendek. Artinya apa? Kalau tarikh itu artinya tanggal. Tapi kalau tarikh itu artinya secara bahasa artinya adalah sejarah. Nah, kemudian maknanya secara bahasa ini artinya ketentuan masa, ya. Menurut istilah berarti keterangan yang telah terjadi pada masa yang lampau. Ya, kemudian maka dari itu bisa dipahami bahwa tarikh adalah suatu pengetahuan yang gunanya untuk mengetahui keadaan-keadaan atau kejadian yang telah lampau. Nah, ini dikutip oleh Said Qutb, misalnya mengatakan bahwa sejarah itu adalah tafsiran peristiwa-peristiwa. Jadi sejarah itu bagaimana kemudian menafsir ulang, baik itu bisa jadi dalam bentuk cerita, dalam bentuk novel, dalam bentuk karya sastra yang lainnya, kemudian diungkap dengan membuat membuat prolog atau membuat definisi-definisi tentang suatu peristiwa yang menjelaskan atau melukiskan kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, siapa orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Ini maknanya adalah artinya menafsirkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Nah, kemudian itu tadi pengertian secara bahasa, kemudian secara etimologis, secara istilah, pendidikan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya. Tarbiyah dengan kata kerja rabba yang berarti dia mengasuh, mendidik, membimbing dan memelihara. Jadi kita di sini menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam itu dari pengertian perkatanya, karena sejarah pendidikan Islam itu terdiri dari 3 kata, ada sejarah, pendidikan, dan Islam. Nah, tadi tentang pengertian sejarah sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, sekarang tentang pendidikan. Jadi secara bahasa pendidikan itu diambil dari kata
tarbiyah dengan kata kerjanya robba, ya, yang berarti apa? Mengasuh, mendidik, membimbing dan memelihara. Nah, itu artinya bahwa tarbiyah itu adalah proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal dari peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik. Nah, atau yang disebut dengan istilah insan kamil. Jadi, tarbiyah itu suatu upaya. Dia harus dalam bentuk real, dalam bentuk nyata, di mana ada proses bimbingan. Ya, dari siapa? Dari seorang pendidik, ya, guru, terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik. Nah, jadi tadi kalau misalnya ada yang bertanya tentang sejauh mana peran pendidik dalam pendidikan Islam, dari sini kita bisa pahami bahwa tanpa seorang pendidik, ya, ini tentu seorang peserta didik tidak akan bisa mengalami perkembangan dari perkembangan jasmani, rohani, dan akal. Ini artinya bahwa peran atau tugas seorang pendidik itu adalah dalam hal bagaimana seorang pendidik itu mampu dan bisa menjadikan peserta didik itu memiliki perkembangan yang lebih baik, baik itu dari segi jasmani, rohani maupun akalnya. Nah, akhirnya kalau sudah jasmani, rohani, dan akalnya bagus, maka kemudian akan terbentuk menjadi pribadi muslim yang baik dalam istilah insan kamil. Nah, kemudian barulah kita kaitkan dengan tiga kata ini menjadi satu kalimat, menjadi tarikhut tarbiyah al-islamiyah. Ya, tarikhut tarbiyah al-islamiyah artinya sejarah pendidikan Islam. Apa itu? Pertama, dia bisa dipahami sebagai keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu, sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan masa sekarang. Jadi, sebenarnya ketika berbicara atau membahas tentang pendidikan Islam, itu sama halnya kita sedang mempelajari tentang bagaimana perkembangan Islam itu sendiri. Jadi, Islam itu bisa berkembang sampai dengan seperti hari ini, itu adalah juga dalam hal ini dilakukan dalam satu proses, yaitu namanya proses pendidikan. Bagaimana kemudian Rasulullah awalnya mendidik para sahabat-sahabat dekat yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai as-sabiqunul awwalun, ya, kemudian para sahabat ini kemudian mengembangkan Islam itu dengan berbagai macam metodenya, metodologinya, dari mulai mengutus guru-guru ke negara-negara atau wilayah-wilayah kekuasaan Islam dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk dari bagaimana kemudian secara tidak langsung kita juga sedang membicarakan atau membahas tentang Islam itu sendiri. Tetapi dalam hal ini lebih khususnya pada persoalan pendidikannya. Kemudian bisa dipahami juga bahwa sejarah pendidikan Islam itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang dia berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan dari pendidikan Islam. Ya, berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, karena memang dari masa ke masa ini selalu mengalami perubahan, ya. Dan kalau kita lihat pendidikan Islam itu memang selalu mengalami fluktuatif, dia mengalami pasang surut. Kadangkala di masa tertentu pendidikan Islam tidak maju, tapi mungkin di masa yang lain pendidikan Islam maju. Tapi bisa jadi di masa yang akan datang pendidikan Islam mengalami penurunan. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana periodisasi dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kemudian dari sini bisa juga diartikan bahwa ilmu pendidikan Islam, sejarah pendidikan Islam itu juga mengkaji dari segi ide atau gagasan, konsep maupun segi institusi, atau bagaimana operasionalisasi dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai dengan masa sekarang. Nah, ini terkait dengan bagaimana lembaga pendidikan yang ada saat itu, metode apa yang digunakan, siapa yang menjadi guru, siapa yang menjadi murid, ilmu apa saja yang dipelajari. Ini masuk dalam bahasan tentang ilmu sejarah pendidikan Islam. Nah, yang kedua kita masuk pada pembahasan tentang objek dan metode sejarah pendidikan Islam. Jadi, objek sejarah pendidikan Islam itu mencakup fakta yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik itu informal, formal maupun non-formal. Ini objeknya. Jadi, apapun yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam itu menjadi kajian atau menjadi objek dari sejarah pendidikan Islam. Nah, yang bersifat informal misalnya adalah bagaimana peran keluarga dalam mendidik
anggota keluarganya, misalnya orang tua, pola pendidikan terhadap anak-anaknya, ini masuk dalam model pendidikan informal. Kalau pendidikan formal itu ya pendidikan yang ada lembaga yang kemudian diakui secara legal, dia kemudian menggunakan klasikal, menggunakan kelas-kelas dari kelas rendah ke kelas atas dan lain sebagainya. Dan ini pada umumnya adalah lembaga-lembaga pendidikan yang berada di, misalnya di kita ada di lembaga pendidikan sekolah di bawah dinas pendidikan, atau sekolah atau madrasah di bawah Kementerian Agama, ini bersifat formal. Kemudian ada pendidikan yang sifatnya non formal, ya, dia tidak menggunakan klasikal, kemudian tidak menggunakan waktu tertentu dan lain sebagainya, misalnya lembaga-lembaga kursus dan lain sebagainya. Kemudian objek yang lain mempelajari sejarah ini memerlukan perpaduan yang kompleks, yaitu bagaimana seorang itu mampu mengumpulkan dan sekaligus menafsirkan menjadi kisah yang bermakna. Ya, jadi kemudian ini kan digali dari sumber-sumber sejarah, baik berupa manuskrip, berupa dokumen, buku, benda-benda yang dianggap memiliki nilai sejarah. Nah, ini kemudian dikumpulkan, lalu kemudian ditafsirkan, dianalisa, kemudian dikaji, ya, bisa jadi dengan mengaitkan dengan hal-hal yang lain, sehingga dia kemudian menjadi sebuah kisah yang kemudian kalau dibaca, dipahami, dan kemudian dia menjadi ilmu, tentu ini sangat bermanfaat bagi orang yang ingin mengetahui sejarah tentang pendidikan Islam, ya, sebagaimana yang menjadi mata kuliah kita ini. Ya, dan ini biasanya banyak dilakukan oleh para penulis. Dalam hal ini dia mengumpulkan data-data, sumber-sumber yang berkaitan dengan sejarah yang dia teliti. Ya, kemudian memiliki kerangka berpikir yang kritis, artinya bahwa seorang yang memahami tentang sejarah, khususnya tentang sejarah pendidikan Islam ini, tentu dia memahami bagaimana kemudian pendidikan Islam ini dari mulai awal sampai kemudian mengalami masa perkembangan dan kemajuan, dan kemudian dari situ dia bisa kemudian itu dijadikan sebagai apa? Sebagai kerangka untuk dia bisa berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang mungkin hari ini dihadapi. Lalu kemudian dengan sejarah yang pernah dia pahami atau yang dia pelajari, itu bisa menjadi bahan untuk dia kemudian menjadikan seperti bahan evaluasi atau bahan untuk sebagai perbandingan. Kemudian yang keempat, metode deskriptif analisis merupakan kunci dalam penyusunan sejarah. Nah, itu tadi yang ditanyakan, ada beberapa metode. Jadi, tapi dalam hal sejarah pendidikan Islam ini lebih menggunakan metode deskriptif analisis. Memang di dalam beberapa, misalnya beberapa bahasan tentang sejarah pendidikan Islam tidak menutup kemungkinan menggunakan metode komparatif, membandingkan. Ya, artinya bahwa misalnya ada mata kuliah perbandingan pendidikan Islam, atau mata kuliah tentang mencoba untuk memahami bagaimana pendidikan ini bisa diterapkan di berbagai daerah atau di berbagai negara, ya. Bagaimana pendidikan itu di Amerika, bagaimana pendidikan di Jepang dan lain sebagainya. Ini metode komparatif. Kalau kemudian ini digunakan atau dijadikan sebagai bahan untuk melakukan sebuah penelitian atau kajian. Ya, kalau komparatif itu kan dia membandingkan mana yang baik, mana yang buruk, lalu kemudian dia bisa ambil semacam kesimpulan. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kegunaan sejarah pendidikan Islam? Kegunaan sejarah pendidikan Islam ini meliputi dua aspek, ya, kegunaan yang bersifat umum, kegunaan yang bersifat akademis, tadi sudah disampaikan. Kalau yang bersifat umum tadi, sejarah pendidikan Islam ini sebagai faktor keteladanan, ya kan? Dalam banyak Al-Qur'an banyak sekali menceritakan tentang bagaimana misalnya kisah tentang keberadaan Nabi Muhammad itu, ya, dia menjadi teladan, dia menjadi contoh gitu, ya. Kemudian banyak juga kisah-kisah di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang umat yang mendapatkan azab, umat yang kemudian mendapatkan musibah dan lain sebagainya sebagai bentuk dari pengajaran. Nah, ini artinya bahwa di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kisah-kisah teladan, dan itu tentu menjadi pembelajaran. Kemudian ada yang bersifat akademis, selain memberikan perbendaharaan perkembangan ilmu pengetahuan, nah ini juga menumbuhkan perspektif baru dalam rangka mencari relevansi,
ya, pendidikan Islam terhadap segala bentuk perubahan dan perkembangan. Nah, nanti ada mata kuliah namanya Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam. Nah, di mata kuliah ini ternyata para tokoh-tokoh pendidikan Islam atau para ilmuwan ini sudah mengambil berbagai teori-teori dalam pendidikan yang saya kira teori-teori itu masih tetap relevan untuk diterapkan hari ini. Nah, ini berkaitan dengan kegunaan dari pendidikan Islam, sejarah pendidikan Islam ini bersifat akademis, ya. Kemudian periodisasi pendidikan Islam. Nah, ini terbagi pada 3. Ada periode klasik, ada periode pertengahan, ada periode modern. Nah, periode klasik itu dimulai dari masa Nabi, kemudian dilanjutkan di masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, kemudian masa dinasti Umayyah, masa dinasti Abbasiyah, dan masa jatuhnya kekuasaan khalifah di Baghdad lah sampai sekarang. Ini rinciannya dari 3 periodisasi itu. Jadi dimulai dari Nabi sampai jatuhnya kekuasaan khalifah di Baghdad. Nah, sampailah masa perkembangan sekarang ini atau hari ini. Ini materi yang kita diskusikan ya, atau silabusnya.